Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Hikmah yang dirahmati Allah, dalam sejarah panjang perjuangan Islam, kita mengenal nama-nama besar dari para sahabat Rasulullah, para pejuang yang dengan gagah berani mempertahankan agama Allah hingga tetes darah terakhir. Tapi di balik gemuruh pedang dan derap langkah para mujahid itu, ada sosok wanita yang tak kalah mulia. Seorang ibu, seorang istri, sekaligus prajurit sejati yang hatinya hanya dipenuhi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dialah Nusaybah binti Ka'ab al-Maziniyah, atau lebih dikenal dengan Ummu Ammarah. Ia bukan hanya seorang wanita biasa, tapi simbol keberanian yang tak pernah pudar, bahkan di tengah derasnya hujan panah dan tebasan pedang. Kisah hidupnya bukan sekadar lembaran sejarah, melainkan cermin kemuliaan hati seorang mukminah sejati. Pada kisah kali ini, mari kita menyelami perjalanan hidup Ummu Ammarah, dari masa mudanya yang penuh iman, hingga pengorbanannya di medan perang demi Rasulullah. Sebuah kisah yang menuntun hati kita memahami arti cinta sejati, pengorbanan, dan keteguhan iman. Dengarkan dengan hati yang tenang, dan biarkan kisah ini menuntun jiwa kita menuju makna keikhlasan yang sesungguhnya. Nusaybah binti Ka'ab lahir di kota Yatsrib, yang kelak dikenal dengan nama Madinah Al-Munawwarah. Ia berasal dari suku Bani Najjar, suku terhormat dari kaum Ansyar. Sejak muda, Nusaybah telah dikenal sebagai perempuan yang cerdas, berhati lembut, dan berjiwa sosial tinggi. Ia sering membantu tetangga, mengurus anak-anak yatim, dan menenangkan orang yang bersedih. Hatinya penuh kasih, tapi juga tegas ketika berbicara tentang kebenaran. Ia menikah dengan Zaid bin Hashim al-Mazini, seorang pria yang juga berakhlak mulia. Dari pernikahan itu, lahirlah dua anak laki-laki yang kelak menjadi mujahid besar, Abdullah bin Zaid dan Habib bin Zaid. Sejak kecil, kedua anak itu dididik dalam suasana penuh iman dan kecintaan kepada Allah. Ketika kabar tentang kenabian Muhammad sampai ke Madinah, hati Nusaybah bergetar. Ia mendengar bahwa seorang utusan Allah telah datang membawa kebenaran dari Mekah. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia mendengarkan kisah tentang kejujuran dan kelembutan akhlak Rasulullah. Hatinya langsung yakin bahwa inilah cahaya kebenaran yang selama ini ia nantikan. Pada pertemuan Baiat Aqabah kedua, Nusaybah menjadi salah satu dari dua wanita yang ikut berbaiat kepada Rasulullah. Ia mengikrarkan kesetiaannya dengan penuh keyakinan. "Wahai Rasulullah, kami kaum wanita pun ingin berbaiat seperti para lelaki. Kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi keluarga kami." Rasulullah tersenyum lembut, menatap Nusaybah dengan penuh penghargaan. Sejak saat itu, Nusaybah menjadi bagian dari sejarah Islam sebagai wanita pertama yang berbaiat untuk jihad. Setelah peristiwa Baiat Aqabah, Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kehadirannya membawa kedamaian bagi penduduknya. Nusaybah menjadi salah satu wanita Ansyar yang paling aktif dalam membantu kaum muhajirin yang datang tanpa harta dan keluarga. Ia membuka pintu rumahnya untuk mereka, memberi makanan, dan menghibur hati-hati yang sedang terluka karena kehilangan tanah air. Ia bukan hanya ibu rumah tangga biasa. Ia belajar ilmu agama, memperdalam pemahaman tentang tauhid, dan mengajarkan anak-anaknya tentang keutamaan iman dan sabar. Ia selalu berkata kepada putranya, "Wahai anakku, cinta kepada Allah tidak cukup dengan kata-kata. Cinta itu harus dibuktikan dengan amal dan keberanian membela kebenaran." Ketika seruan jihad mulai disampaikan oleh Rasulullah, hati Nusaybah bergetar. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Setiap kali mendengar kabar tentang peperangan yang akan terjadi, ia selalu ingin ikut berpartisipasi. Bukan karena haus darah, tapi karena cinta yang dalam kepada Rasulullah. Ia tidak sanggup membayangkan beliau terluka tanpa ada yang melindunginya. Ia berlatih menggunakan pedang dan perisai, sesuatu yang tidak biasa bagi seorang wanita pada masa itu. Orang-orang mungkin heran melihatnya, tapi Nusaybah tidak peduli. Ia tahu bahwa di medan jihad, semua yang beriman memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Hari itu, Gunung Uhud menjadi saksi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam. Pasukan Muslim berjumlah sekitar 700 orang, sementara pasukan Quraisy datang dengan 3.000 tentara lengkap dengan kuda dan senjata. Rasulullah memerintahkan agar pasukan pemanah tetap berada di atas bukit dan tidak meninggalkan posisi mereka, apapun yang terjadi. Nusaybah ikut ke medan perang bersama beberapa wanita lain, bukan sebagai prajurit, tapi sebagai penolong pasukan muslimin. Ia membawa air untuk para mujahid yang haus, membalut luka mereka, dan menghibur mereka dengan doa. Namun, takdir Allah berkehendak lain. Ketika pasukan pemanah turun dari bukit karena tergiur harta rampasan, pasukan Quraisy berbalik menyerang dari belakang. Kekacauan pun terjadi.
Dalam kekacauan itu, Rasulullah terpisah dari pasukan utama. Beliau menjadi sasaran utama serangan musuh. Melihat itu, Nusaibah segera berlari menuju Rasulullah tanpa rasa takut. Ia mengambil pedang dari seorang prajurit yang gugur, dan dengan penuh keberanian, ia berdiri di depan Rasulullah, menjadi perisai hidup bagi beliau. Pedang dan panah mengarah ke Rasulullah, tapi Nusaibah menangkisnya. Ia menebas musuh yang mencoba mendekat, melindungi Nabi dengan tubuhnya sendiri. Tubuhnya terkena belasan luka, darah mengalir deras, tapi ia tidak berhenti. Rasulullah melihat keberaniannya dan bersabda, "Dimanapun aku menoleh hari ini, aku melihat Nusaibah berperang di sekitarku." Sebuah pedang musuh menebas bahu Nusaibah hingga nyaris putus. Darah mengucur deras, namun ia tetap bertahan, menangkis serangan terakhir yang mengarah kepada Rasulullah. Ketika perang mereda, tubuh Nusaibah tergeletak penuh luka. Rasulullah segera menghampirinya dan membalut lukanya dengan tangan beliau sendiri. Dengan suara lembut, beliau bersabda, "Semoga Allah memberkati kalian, wahai keluarga Ummu Ammarah. Tempat kalian di surga telah Allah siapkan." Mendengar itu, Nusaibah tersenyum meski tubuhnya gemetar kesakitan. Ia berkata, "Doakan aku, wahai Rasulullah, agar aku dan keluargaku menjadi sahabatmu di surga." Rasulullah menjawab, "Engkau dan keluargamu akan bersamaku di surga." Ucapan itu menjadi penyembuh bagi semua luka. Bagi Nusaibah, tidak ada kehormatan yang lebih besar dari itu. Ia tidak menangis karena sakit, tapi karena bahagia telah mendapatkan janji Rasulullah. Setiap luka di tubuhnya ia anggap sebagai hiasan iman, tanda bahwa dirinya telah membela utusan Allah dengan sepenuh jiwa. Beberapa tahun setelah Perang Uhud, ujian lain menimpa Nusaibah. Rasulullah mengutus Habib bin Zaid, putra tercintanya, untuk menyampaikan surat kepada Musailamah Al-Kazzab, seorang lelaki dari Yamamah yang mengaku nabi. Namun Musailamah menolak dan memerintahkan agar Habib disiksa. Habib diikat dan ditanya, "Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Habib menjawab, "Ya, aku bersaksi." Musailamah bertanya lagi, "Apakah aku juga utusan Allah?" Habib menjawab, "Aku tidak mendengar apa yang engkau katakan." Mendengar itu, Musailamah murka. Ia memotong tubuh Habib sedikit demi sedikit, namun setiap kali ditanya, Habib tetap menjawab dengan kalimat yang sama. Ia wafat dalam keadaan tersenyum, membawa keimanan yang tak tergoyahkan. Ketika kabar itu sampai ke Madinah, Nusaibah hanya menunduk. Air matanya menetes, tapi bukan karena penyesalan. Ia berkata dengan suara lembut namun tegas, "Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan keluargaku dengan syahid di jalannya." Hati seorang ibu pasti hancur kehilangan anak, tapi imannya membuatnya kuat. Ia tidak meratap, tidak mengeluh, hanya bersyukur karena anaknya wafat dalam keadaan membela Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, fitnah kembali mengguncang kaum muslimin. Banyak orang yang murtad, termasuk pengikut Musailamah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan pasukan besar untuk menumpasnya. Saat mendengar itu, Nusaibah yang sudah berusia lanjut datang kepada Khalifah dan berkata, "Wahai Abu Bakar, izinkan aku ikut berperang. Aku ingin menuntut balas atas darah anakku yang suci." Abu Bakar terdiam, menatap wajah tua yang penuh semangat itu. Ia tahu, semangat jihad dalam diri Nusaibah tidak bisa padam. Maka diizinkannya ia ikut berperang. Dalam perang Yamamah, Nusaibah kembali mengenakan baju perangnya, membawa pedang di tangan, dan perisai di dada. Ia berperang bersama pasukan Khalid bin Walid dengan semangat yang menyala. Dalam pertempuran sengit itu, tangan Nusaibah terluka, tubuhnya terkena panah, tapi ia tidak berhenti. Ia berteriak lantang memompa semangat pasukan, hingga akhirnya Musailamah terbunuh dan pasukan murtad dikalahkan. Saat perang usai, Nusaibah duduk di atas pasir, memandang langit, dan berbisik, "Ya Allah, Engkau telah menepati janji MU. Kebenaran menang, dan kebatilan hancur." Setelah perang Yamamah, Nusaibah kembali ke Madinah dengan tubuh yang lemah, namun hati yang lapang. Luka-lukanya menjadi saksi bisu keberaniannya di jalan Allah. Ia menjalani sisa hidupnya dalam ibadah, zikir, dan doa. Rumahnya selalu terbuka bagi siapapun yang ingin belajar tentang perjuangan Rasulullah. Setiap kali ia melihat bekas luka di tubuhnya, ia hanya tersenyum. "Inilah tanda cintaku kepada Rasulullah," katanya. Ia wafat dalam keadaan mulia, di masa Khalifah Umar bin Khattab,
meninggalkan warisan yang abadi dalam sejarah Islam. Namanya disebut dengan penuh hormat oleh para sahabat dan tabi'in. Dari kisah Nusaibah, kita belajar bahwa wanita dalam Islam bukanlah sosok lemah. Ia adalah tiang kekuatan umat, pelita rumah tangga, dan penjaga iman. Nusaibah mengajarkan bahwa cinta sejati kepada Rasulullah bukan hanya diucapkan, tapi diperjuangkan. Keberanian Nusaibah adalah lambang kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Keteguhan hatinya mengajarkan kita arti pengorbanan, bahwa surga tidak bisa diraih tanpa perjuangan. Sahabat Ruang Hikmah. Inilah kisah luar biasa Nusaibah binti Ka'ab, wanita yang menjadikan iman sebagai perisai dan cinta kepada Rasulullah sebagai pedangnya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan meneladani keberaniannya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like, share, dan tulis komentar penuh hikmah, serta subscribe channel Ruang Hikmah agar kita terus bersama dalam kisah penuh cahaya dan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.